Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Sebenarnya materi ini dilakukan setelah kita melakukan praktikum. Namun sampai 2 pekan ini yang melakukan baru Rifki rangkaian listrik dan serinya, kemudian kelompoknya Al baru rangkaian seri, dan akhwatnya baru alat dan bahannya. Sehingga bu guru balik, jadi kita mempelajarinya dulu, baru kemudian kita melihat membuat rangkaiannya. Baik, apa itu rangkaian? Rangkaian adalah merangkai atau menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi kita akan menghubungkan bagian-bagian dari komponen listrik. Materi yang lalu tentang listrik kita sudah mempelajari komponen-komponen listrik ya. Ada komponennya baterai sebagai sumber energi, kemudian kabel sebagai alat untuk dialiri arus listrik. Jadi tempatnya arus listrik itu mengalir di kabel. Kemudian lampu adalah alat untuk mengetahui apakah ada arus listrik atau tidak. Dengan menyalanya lampu berarti kita mengerti bahwa ada aliran listrik atau ada arus listrik yang bergerak. Kemudian ada saklar itu alat untuk menghentikan atau memutuskan arus listrik atau menyambungnya kembali. Nah, inilah yang akan dihubung-hubungkan. Nah, disebut rangkaian. Rangkaian yang kita pelajari yang akan kita praktekkan ada 2, bisa juga 3 ya. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kali ini kita akan mempelajari rangkaian seri dan paralel. Kalau campuran, kalau kita sudah mengetahui seri dan paralel, kita akan mengetahui campurannya. Baik, pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian atau suatu bagan yang menghubungkan bagian-bagian komponen-komponen itu secara berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Kita coba akan lihat di slide yang berikutnya, langsung ke gambarnya dulu. Nah, ini dia. Ada gambar ini rangkaian seri. Jadi tadi rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagiannya dihubungkan secara berurutan, sehingga setiap bagian akan dialiri arus listrik yang sama. Di sini kutub utara dari sumber energi, di mana hal ini baterai, akan mengalir dari kutub utara ke kutub negatif. Jadi kalau di baterai itu kutub utaranya ini yang menonjol, kemudian yang tidak menonjol ini negatif ya. Jadi arus listriknya mengalir, elektronnya mengalir dari sini gitu ya. Nah, tadi rangkaian listrik adalah rangkaian yang menghubungkan bagian-bagian baterai, lampu, dan kalau ada saklar misalnya kita gabungkan secara berurutan. Jadi kabelnya satu, mulai dari kutub positif ini elektron bergerak satu, jadi satu kabelnya kemudian dihubungkan oleh satu kabel ini, kemudian dihubungkan langsung ke lampu ini, dari lampu masuk aliran listriknya sehingga lampunya menyala, kemudian keluar lagi ke kabel ini mengalir, kemudian ke lampu yang berikutnya, kemudian mengalir lagi dan kembali ke sumber energi baterai ini ya, kutub negatif ini. Jadi seperti itu. Nah, ini namanya rangkaian listrik. Jadi dari sumber energi hanya memakai satu kabel saja yang dihubungkan, kemudian mengalir, kemudian dan kembali lagi ke sumber energinya. Ini yang dinamakan rangkaian seri, di mana tadi dihubungkan oleh satu kabel secara berurutan, mulai dari sumber energi ke lampu, baru kemudian kembali lagi ke sumber energi. Kemudian apalagi? Kemudian rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal, yaitu membiarkan listrik mengalir keluar, yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan itu kembali gitu ya, itu baterai itu kembali. Kemudian kuat arus yaitu arus yang bergerak gitu ya, karena adanya perbedaan tegangan ya, mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Jadi yang mengalir dari
dari baterai 1,5 volt tegangannya itu yang mengalir juga di lampu yang pertama 1,5 volt, kemudian mengalir lagi 1,5 volt di lampu yang kedua, kemudian kembali lagi ke baterai, seperti itu. Jadi kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya. Maksudnya seperti ini. Di sini di rangkaian listriknya hambatan, ini hambatan. Jadi hambatan itu yang menghambat arus listrik pada saat dia bergerak. Ini ada dua hambatannya, yaitu di lampu satu dan di lampu yang kedua ada hambatan ya, dan ini akan panjang hambatannya, baru kemudian kembali lagi ke sumber energi atau tegangan berikutnya. Ini ada dua lampu atau ada dua hambatan ya. Jadi itu yang dimaksud bahwa di rangkaian seri akan semakin besar nilai hambatannya. Sedangkan lampu yang di rangkaian seri nyalanya akan redup. Kenapa redup? Karena dua yang menghambat. Jadi aliran yang sama mengalir di satu aliran yang sama, kemudian dia akan membagi di dua lampu, baru kemudian kembali. Jadi mengalir dulu di lampu satu, kemudian mengalir di lampu dua. Nah di situ ada hambatannya sehingga lampunya itu redup. Kemudian apabila satu lampu mati, maka akan memati lampu yang lainnya juga. Kenapa? Karena dia akan menjadi terputus aliran listriknya, ini arus listriknya terputus. Misalnya kita putus di sini satu ya, maka dua-dua lampunya akan mati. Karena kenapa? Karena aliran listriknya tidak mengalir, dia terhambat, dia keluar di sini. Nah itu adalah ciri dari rangkaian seri. Sedangkan ya, jadi seperti itu ya. Nah baik, ciri-ciri rangkaian seri seperti yang tadi, semua komponen listriknya dipasang berderet atau berurutan. Kabel penghubungnya tidak memiliki cabang. Nah, akibatnya arus listrik yang mengalir di berbagai titik itu akan sama. Dan beda potensial, tegangannya itu akan berbeda. Kenapa? Karena ada hambatan. Ada hambatannya. Jadi hambatannya lampu 1, lampu 2 itu adalah hambatan. Nah, sehingga dia punya beda potensial yang berbeda, tegangan yang berbeda. Ini terpasang akan mendapat arus yang sama pula, seperti itu. Jadi ini ya, ciri-cirinya seperti yang tadi. Semua komponen yang terpasang, jadi dipasang secara berderet, kabel penghubungnya tidak memiliki cabang, arus listrik yang mengalir itu sama, tetapi beda potensialnya yang berbeda. Ciri-ciri yang lain dari rangkaian seri, keuntungannya jika menggunakan rangkaian seri adalah dapat mengurangi biaya pemakaian kabel listrik. Jadi karena hanya satu kabel listriknya tidak perlu bercabang, maka penggunaan kabel listrik itu akan irit. Tapi kelemahannya, energi yang diserap masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Kenapa? Karena tadi ada hambatan-hambatan yang dilaluinya. Ini contoh-contoh lampu menjadi redup jika dirangkai seri. Jika salah satu dari komponen listrik putus, maka putus semua, tidak mati semuanya. Kan itu tadi ada rangkaian yang terputus. Selain itu, hambatan listrik jika komponen rangkaian akan semakin besar. Ya, karena digabung ya, dua lampu itu berarti dua tegangan. Ya. Sekarang kita akan sama-sama membahas tentang pengertian rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah salah satu model rangkaian yang dikenal dalam kelistrikan, di mana rangkaian dihubungkan, komponen-komponen listrik yang dihubungkan itu secara bersusun. Jadi ada di atas, ada di bawah gitu ya. Akibatnya pada rangkaian paralel terbentuk cabang. Jadi ada cabangnya karena disusun secara bersusun ya, dari atas ke bawah gitu. Kemudian jadi ada cabangnya karena dia bersusun, dia punya cabang. Rangkaian ini
disebut rangkaian bercabang karena tadi ya bercabang. Semua percabangan yang ada dilalui oleh arus listrik. Di setiap cabang, komponen listrik terpasang sehingga masing-masing komponen itu memiliki cabang dan arus tersendiri. Nanti kita lihat. Arus tersebut mengalir semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara merubah beban yang lewat tiap percabangan. Misal seperti ini maksudnya. Karena ini bercabang, bersusun ya antara lampu satu ini dia. Lampu 1 dan lampu 2 ya. Ini pada saat arus mengalir dari positif terus ya, dia akan masuk, arus listrik yang masuk itu sama di sini. Terus ada juga yang mengalir ke sini, masuk juga ke sini, sama arus listriknya. Tapi hambatannya dia terpisah, jadi tidak bersatu hambatannya, terpisah. Di sini aliran satu, kemudian aliran yang kedua, ya, aliran yang kedua, gitu ya. Jadi ada 2 aliran. Nah, jadi hambatannya sedikit karena terbagi. Nah, sedangkan kalau seri tadi dia bersatu, gitu ya. Kemudian jadi ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri rangkaian paralel, semua komponennya tadi disusun dihubungkan secara bersusun. Kemudian arus listrik yang lewat ya mengalir sama dengan setiap cabang. Jadi cabang 1, cabang 2 kalau yang tadi contohnya itu sama. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan. Ya, kelebihan dalam menggunakan rangkaian paralel adalah apabila saklar dimatikan maka tidak semua komponen mati kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar tersebut, rangkaian tersebut. Selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang putus, maka komponen lain tetap berfungsi. Yang putus itu yang rangkaian tadi. Nah, sedangkan salah satu kelemahannya ya pasti kita memakai banyak kabel karena bercabang. Dan lampunya tetap lebih terang daripada kalau seri. Kenapa? Karena itu tadi satu rangkaian. Jadi ini kutub utaranya arus listrik yang jalan masuk ke lampu 1 ini seperti ini, kembali lagi ke kutub negatif. Itu rangkaian 1. Rangkaian 2 dia mengalir sama. Ke ini. Jadi pada saat kita putuskan di salah satunya maka tetap menyala. Nah, ini rangkaian paralel. Yang paralel adalah baterainya. Yang seri lampunya. Jadi macam-macam. Bisa kita paralelkan baterainya. Bisa ini campuran ya, ada paralel dan ada. Nah, jika ini rangkaian listriknya lampunya yang paralel, ini baterainya yang paralel. Baik, sekian dulu kita dalam pelajaran rangkaian listrik ini. Semoga setelah mempelajari bersama dan mempraktekkannya kita bisa lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.